Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, khususnya kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Soraya Rianti, selaku pengampu mata kuliah Fitokimia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kajian, isolasi, dan analisis senyawa flavonoid dari sebuah tanaman yang sangat unik, yaitu yellow grain rice mutan atau beras mutan bulir kuning jika ditranslate ke bahasa Indonesia. Langsung saja, seperti yang kita tahu, beras adalah makanan pokok bagi miliaran orang. Selama ini kita mengenal beras putih, beras merah, atau beras hitam. Namun ada kultivar lain yang jarang dibahas oleh orang, yaitu beras mutan bulir kuning yang kita singkat YGM. Beras ini adalah fenotipe langka. Cirinya warna kuning pada beras ini yang diduga berasal dari akumulasi pigmen flavonoid. Nah, flavonoid sendiri adalah metabolit sekunder yang sangat luar biasa di dunia medis dan farmasi tentunya. Flavonoid dikenal sebagai antioksidan kuat, antiinflamasi, hingga penurun gula darah. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk membedah apa saja jenis flavonoid di dalam beras kuning ini, lalu bagaimana cara mengisolasinya, dan apa saja manfaat dari farmakologisnya. Nah, latar belakang dari kajian yang saya buat yaitu tanaman ini tuh jarang sekali dibahas, namun memiliki kandungan flavonoid yang sangat tinggi yang memiliki aktivitas farmakologis yang tinggi juga. Nah, di dalam tanaman ini tuh memiliki fungsi tertentu sebagai daya tarik untuk penyerbukan, transport auxin, defense untuk UVB, dan fitopatogenik. Untuk manusia, flavonoid ini dapat digunakan sebagai nutraceutical, antioksidan, antiobesitas, kolesterol, antikardiolisium, antivirus, anti kanker, dan anti tumor. Nah, untuk rumusan masalahnya, bagaimana jenis dan konsentrasi flavonoid YGM terhadap varietas biasa. Yang kedua, metode isolasi dan identifikasi terkait pelarut, teknik pemurnian, dan sebagainya. Lalu aktivitas farmakologisnya bagaimana. Selanjutnya, faktor pengaruh hasil isolasinya bagaimana. Dan tujuan penulisan dari kajian isolasi ini yaitu mendeskripsikan taksonomi, morfologi, profil metabolit sekunder dari YGM. Lalu menelaah aktivitas farmakologi berdasarkan literatur review. Selanjutnya mengulas metode isolasi dan faktor pengaruh hasilnya. Lalu menguraikan teknik identifikasi seperti KLT, UV-VIS, FTIR, LCMS, HPLC, dan metode kuantifikasi lainnya. Oke, next slide. Jadi ini adalah tumbuhan yang akan kita ini adalah tumbuhan yang kita akan pelajari terkait bagaimana cara isolasinya dan bagaimana faktor atau farmakologisnya. Jadi Oryza sativa ini yaitu termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Myliophyta, kelas Ecusotopsida, subkelasnya Commelidinae, ordonya Poales, famili Poaceae, genusnya Oryza, spesiesnya Oryza sativa. Untuk morfologi tanamannya tingginya sekitar 0,5 sampai 2 meter. Untuk daunnya ada seperti di gambar, batangnya tegak dan karyopsis atau padinya bisa berwarna putih, kuning, atau coklat. Nah, selanjutnya karakteristik beras YGM ini tuh perikardnya kuning dan embrionya hitam. Ini tuh bisa terjadi karena adanya flavonoid yang memberikan warna pada perikard dari YGM tersebut. Lalu kandungan metabolit sekunder utamanya itu ada fenolik, asam ferulat yang sangat tinggi antioksidan, karotenoid, tokoferol, antosianin atau cyanidin 3 glikosida, peonidin 3 glikosida. Kalau non antosianinnya ada flavonol, flavon yang berada di dedak atau bekatulnya. Oke, lanjut saja. Nah,
Dari beras ini, literatur melaporkan adanya senyawa golongan C glikosil flavon seperti isoryontin, vitexin, dan isoskoparin beserta turunan glikosidanya. Lalu apa sih manfaat bagi kesehatan? Yang pertama yaitu sebagai antioksidan. Senyawa-senyawa ini mampu menangkap radikal bebas dan menurunkan stres oksidatif seluler. Yang kedua, sebagai antiinflamasi yang terbukti untuk menurunkan sitokin proinflamasi dan menghambat enzim COX-2 untuk meredakan peradangan kronis. Selanjutnya, sebagai antidiabetes tipe 2, senyawa seperti isoorientin dan vitexin glukosida merupakan penghambat kuat enzim alfa glukosidase, yang artinya sangat potensial untuk mengontrol lonjakan darah setelah makan. Untuk data lengkapnya saya cantumkan di slide ini satu persatu. Selanjutnya, nah, ini adalah metodologi dari isolasi flavonoid yang ada di dalam senyawa, ada di dalam tumbuhan YGM tersebut. Yang pertama itu kita melakukan ekstraksi dahulu. Sebelum ekstraksi tentunya dilakukan persiapan sampel. Nah, dengan cara menggiringkan dedaknya hingga menjadi bubuk halus sekitar 288,4 gram. Lalu diekstraksi menggunakan metode maserasi. Larutnya menggunakan metanol 70% selama 24 jam, diulang selama 3 kali. Jadi 3 kali 24 jam totalnya. Kondisinya harus di suhu ruang untuk mencegah degradasi termal. Nah, ini tuh termasuknya maserasi kinetik. Selanjutnya dilakukan filtrasi dan konsentrasi. Filtrasi lalu dilakukan evaporasi vakum untuk mengentalkan zatnya sehingga didapatkan ekstrak kasarnya. Yang di dalam jurnal tersebut terdapat 7 gram dari ekstrak kasarnya. Lalu dilakukan purifikasi awal dan kromatografi resin. Purifikasi awal dilakukan dengan cara ECC menggunakan suspensi ekstrak dalam air sebanyak 500 ml lalu dipartisikan dengan diklorometana DCM sebagai fase nonpolarnya. Nah, nantinya di dalam jurnal tersebut saya menemukan bahwa fase DCM tersebut menghasilkan 2 gram. Nah, ini tuh yang nantinya dibuang karena ini adalah pengotor yang ada di dalam perikap tersebut. Lalu di dalam fase air. Nah, fase air ini yang kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya kita lakukan kromatografi kolom menggunakan resin diion HP20 untuk memisahkan flavonoid dari gula bebas menggunakan elusi bertahap. Fraksi target yang kita buat adalah fraksi yang dibilas dengan 100% metanol. Jadi dibuat 3 pelarut gitu ya atau eluen. Yang pertama metanol 15%, metanol 100%, lalu aseton 100%. Nah, yang dipakai itu nantinya metanol yang 100%. Sorry, di dalam tulisan ini terdapat kesalahan dalam penulisannya sehingga tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Selanjutnya dilakukan subfraksinasi dan isolasi akhir. Subfraksinasi menggunakan MPLC dengan fase metanol tadi diproses dengan cara medium pressure liquid chromatography fase terbalik C18. Dari sini kompleksitas sampel disederhanakan menjadi 15 subfraksi yang kita sebut dengan OSAM atau OSAM dari 1 hingga 15. Selanjutnya dilakukan isolasi akhir dengan semi preparatif HPLC. Nah, dari yang tadi itu diambil yang potensialnya itu yang mana? Yang diambil itu 6 OSAM yang sangat potensialnya.
Nah, di sini contohnya osam 6, osam 7, osam 8, osam 9, dan osam 10. Nah, tentunya hasilnya nanti mendekati kemurnian yang sangat tinggi itu. Kalau di dalam jurnal tersebut lebih dari 95% tingkat kemurniannya. Nah, lanjut diidentifikasi menggunakan UHPLC, DAD, SI, Q, TOF, MS dengan syarat kemurnian lebih dari 95%. Nah, faktor pengaruh dari isolasi ini yaitu ukuran partikel harus halus, pH-nya 0,1% untuk asam format agar kurvanya tajam gitu di HPLC-nya. Lalu untuk laju alirnya konstan 2 mili per menit untuk meningkatkan resolusi. Selanjutnya selektivitas kolomnya yang hidrosper C18 untuk glikosida. Oke, lanjut untuk bab 5 dan bab 6-nya cara identifikasi, analisis, dan penutupnya. Identifikasi dan analisis ada 4 tahapan. Yang pertama, metode identifikasi secara struktural bisa dilakukan dengan cara LC-MS, HPLC, UHPLC dengan bantuan DAD atau MS, DAD, SI, Q, TF, MS. Nah, nanti itu dengan alat-alat ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi strukturalnya lebih lanjut. Kombinasi dengan kromatografi dan spektrometri massa untuk penetapan struktur mutlak, penentuan formula molekul dan fragmen. Contohnya 6 senyawa C-glikosida yang tadi saya sebutkan seperti isooriantin, vitexin dari YGM ini. Untuk metode identifikasi yang umumnya sebenarnya bisa dengan cara KLT, UV-Vis, FTIR, namun ini tuh kurang advance. Kita perlu teknik lebih lanjut agar hasilnya dapat kita pelajari bersama sehingga menjadi pengetahuan juga bagi peneliti-peneliti yang lainnya seperti itu. Lalu yang ketiga, teknik kuantifikasi. Lanjutannya menggunakan SPLC DAD dengan detektor DAD nanti perbandingan dengan standar murninya tinggi, metode kolorimetrik kasar juga dapat digunakan. Interpretasi hasilnya dengan cara kita tuh harus teliti untuk membaca atau menginterpretasi hasilnya agar hasilnya tidak bias gitu. Untuk kesimpulannya, flavonoid itu adalah metabolit sekunder yang penting dengan bioaktivitas yang luas seperti antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, anti kanker, dan padi berpigmen atau Oryza sativa L merupakan tanaman dengan flavonoid dan antosianin yang tinggi di lapisan dadaknya dan memiliki sifat fungsional yang banyak seperti antioksidan, antidiabetes, bahkan ada juga tadi anti kanker di dalam vitexin. Untuk mutan beras kuning warnanya perikapnya warna kuning, embrionya hitam, dan ini adalah sumber C-glikosida yang kaya banget. Lalu sarannya untuk kedepannya bioaktivitas dan sinergi, uji kuantitatif dan efek sinergi isolat, fisiologisnya, jalur biosintesis dan pigmen warna kuningnya lebih dipelajari lagi, kromatografinya modern agar terciptanya data yang kompleks dan dapat dipahami juga. Selanjutnya kuantifikasi in vivo ini belum banyak dilakukan sehingga kuantifikasi in vivo ini perlu dilakukan. Dan pengembangan varietas lebih ditingkatkan lagi dalam pengembangan varietasnya sehingga dapat memiliki banyak sumber bahan obat lainnya selain dari mutan beras kuning. Semoga di masa depan banyak tanaman-tanaman lain yang dapat digunakan juga sebagai obat dan memiliki aktivitas farmakologis yang baik sehingga membantu umat manusia dapat mendapatkan obat yang mudah dan murah. Baik, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.